kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan juga seluruh jajaran Pemda yang memberi izin saya untuk menyampaikan ceramah siraman rohani atau bimbingan umat tentang sejarah, terutama Wali Songo ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pengurus masjid, penyelenggara, baik yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, tahunan, wabil khusus imam kita malam hari ini. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk menjadi imam, karena belum tentu bisa berulang lagi. Masjidnya mah nggak hilang, tetapi saya bisa hilang atau kesempatan bisa hilang. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Curup yang telah memfasilitasi terselenggaranya kajian akbar yang temanya Wali Songo, jejak penyebaran Islam di Nusantara, mengambil dari buku saya Fakta Baru Wali Songo. Buku ini saya tulis kurang lebih 10 tahun, dari mulai 2006 sampai 2016 baru selesai. Karena untuk membuat alur sejarah yang menarik, laporannya yang bagus, data-datanya yang benar, nggak mudah. Apalagi data sejarah Wali Songo menyebar. Saya awalnya menganggap enteng, paling juga baca kitab-kitab sejarah Wali Songo selesai. Ternyata harus juga membaca buku sejarah yang lainnya. Ketika bicara masalah Jawa, sejarah Jawa dan kerajaannya, kerajaan Jawa dari mulai Medang Kawulan, kemudian muncul kerajaan Hindu Mataram yang dimulai dari Aji Saka sampai jatuh diserang oleh Sriwijaya abad 11, kemudian bergeser ke timur Surabaya, muncul kerajaan Kahuripan. Kahuripan pecah menjadi dua, Jenggala sama Panjalu. Lalu muncul kerajaan Singosari dan terakhir Mojopahit. Ini nggak mungkin juga kita hanya membaca belasan buku, apalagi kita mengupas asal usul Islam dari Arab. Mau nggak mau harus mempelajari sejarah Arab, sejarah Islam. Dan ternyata tidak cukup buku. Saya harus meniti jejak tempat-tempat
Wali Songo dan situsnya. Itu hampir memakan waktu seminggu. Saya keliling Jawa, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Ternyata nggak cukup. Katanya di dalam buku sejarah Sunan Kalijogo itu pernah belajar Aceh sampai Malaka sampai Pulau Ubih. Saya telepon teman-teman Malaysia untuk diantarkan ke sana. Dan ternyata Pulau Ubih itu ada, tetapi sudah sekarang tidak ada penghuninya. Padahal kalau kita membaca sejarah itu, pulau itu dulu sangat ramai, menjadi transit terutama pedagang, musafir dan penuntut ilmu, penyebar dakwah. Adanya di Malaka, sekalian juga mencoba untuk mengeksplorasi Malaka kerajaannya, dan saya sempat 1 hari 3 hari untuk meneliti kerajaan Malaka yang sampai hari ini masih terawat baik, masih utuh, dijaga oleh pemerintah Malaysia. Di sana ada benteng Alfamosa yang didirikan oleh Alfonso Albuquerque, Portugal, yang itu menceritakan perang antara Patiunus dengan Malaka tahun 1511 yang menyebabkan kekalahan Patiunus karena dia salah prediksi. Dia memperkirakan kapal jungnya Portugis itu antara 40 sampai 70, ternyata 300. Dan akhirnya Patiunus perangnya di lautan, kapal yang dinaikinya kena meriam, akhirnya meninggal dunia. Makanya disebut dengan Pangeran Sabrang Lor, karena ini meninggal di sana. Kemudian ternyata saya tahun 2010 hampir menghentikan karena rujukan buku-bukunya belum mendapatkan buku yang primer. Alhamdulillah tahun 2012 menemukan buku 2. Yang satunya dari Belanda, dan alhamdulillah beberapa teman di Belanda kita bisa komunikasi, bisa koresponden, akhirnya mencarikan buku yang judulnya Handboek van Bonang. Buku ini diyakini oleh para peneliti, di antaranya adalah Sreh dan Kuning, bahwa buku ini 99% asli tulisan Sunan Bonang. Karena di akhir daripada buku itu ditulis dengan bahasa Kawi Jawa pertengahan, judulnya tulisan itu bunyinya Tamat Cerita Caritoning Pangeran Bonang. Berarti ini buku dikisahkan, diceritakan, ditulis, selesai oleh Pangeran Bonang. Dan alhamdulillah dikirim buku tersebut. Kemudian ternyata ada buku lagi. Saya mencari hampir 2 tahun. Yaitu buku tulisan Wali Songo hasil sarasehan, atau dalam bahasa sekarang ini Muktamar. Masya Allah. Jadi sezaman itu transportasi antum bayangkan kayak apa, ternyata Wali Songo itu sudah sempat dan sering mengadakan Muktamar sarasehan bersama. Dan itu buku merekam
hasil sarasehan dan putusannya yang diadakan di Giri Kedaton, yang ketika itu diketuai oleh Sunan Giri. Nanti besok ya, besok kita akan bacakan secara khusus isinya apa saja hasil sarasehan itu. Ya, memuat ajaran, cara beragama, etika, akidah, akhlak yang diyakini oleh Wali Songo, insya Allah. Nah, akhirnya setelah 2 tahun saya dapatkan buku terjemahannya, ya, yang diterjemahkan tahun 2002, Masya Allah. Yang ini awalnya adalah hasil disertasi seorang peneliti sejarah dari Belanda, namanya Profesor Dr. Drewes. Ceritanya begini. Setelah buku ini ditemukan berupa lontar atau rontal, ya, ini bahasa kebalik tapi benar, makanya lontar juga benar, rontal juga benar. Dan gak sedikit bahasa-bahasa yang kebalik di Indonesia. Contohnya apa? Contohnya apa? Yang kebalik, lontar sama rontal. Terus apa lagi? Mataram sama Matraman. Nah itu, menurut orang Betawi Matraman, menurut orang Jawa Mataram. Nah, itu benar dua-duanya, ya. Nah, gimana? Mulai dari mana tadi? Ngomong apa gue tadi? Lupa sendiri jadi. Oke. Hah? Lontar ya. Nih. Jadi ternyata manuskripsi ini ditemukan di Museum Aristia di daerah Ferrara, Italia. Jauh banget. Masya Allah. Makanya buku-buku dan manuskripsi sejarah kita itu berserakan seluruh dunia. Yang dikembalikan kemarin dari Belanda udah berapa banyak, yang sekarang lagi negosiasi Kementerian Budaya dengan Inggris. Karena ketika Tom Raffles, Gubernur Jenderal Inggris, ketika mengalahkan Jawa Jogja, itu ngangkut buku-buku sejarah itu 4 kapal besar diangkut ke Inggris, 2 tenggelam, yang 2 selamat. Itu. Yang ajaibnya Pak, Babat Diponegoro itu awalnya ditemukan di mana? Ditemukan di Belanda. Padahal itu ditulis oleh Diponegoro di mana? Di Makassar. Coba sehat. Alhamdulillah. Mohon izin Pak, lanjutin ya. Oke. Amin. Jadi kita lanjut. Jadi akhirnya setelah difotokopi dikirim ke Leiden, Belanda, dengan harapan Leiden bisa menerjemahkan buku itu. Ternyata dicarikan seluruh ahli bahasa di Jawa nggak nemu. Ya. Jadi dalang-dalang, pakar-pakar, dosen-dosen, profesor-profesor bahasa Kawi itu nggak ada yang bisa. Akhirnya dicari di Belanda, ditemukan Drewes. Drewes lah yang akhirnya menerjemahkan, ya, bahasa Kawi ke dalam bahasa Belanda dan ditulis dengan bahasa Latin. Ya. Jadi kan bahasa Kawi itu pakai bahasa huruf Honocoroko itu, dilatinkan. Kemudian diterjemahkan oleh Asnan Wahyudi tahun 2002. Dari sejak itu Pak, perjalanan jejak kehidupan Wali Songo berubah total.
tulisan-tulisan tentang Wali Songo sebelum 2020 banyak terkoreksi. Ya, makanya dari koreksi itulah sehingga saya berani menulis buku Fakta Baru. Itu asal usulnya, Fakta Baru. Hadirin sekalian, sejarah adalah, kata Imam Ibnu Khaldun, ilmu paling bergengsi. Umat, bangsa yang melupakan sejarah ibarat kacang lupa kulitnya. Makanya Soekarno selalu pesan jas merah. Soekarno menekankan kepada anak-anak bangsa, putra-putra Indonesia, dan semua mereka yang ingin mempertahankan negeri ini Indonesia wajib belajar sejarah. Sampai membuat moto jas merah, apa? Jangan lupa sejarah. Apalagi kita berbicara masalah Wali Songo, sosok. Makanya kata Toynbee, sejarah adalah perjalanan manusia agung dengan segala kiprahnya. Itu sejarah. Perjalanan apa? Manusia agung dengan segala kiprahnya. Manusia agung Wali Songo, kiprahnya. Coba, walaupun kita masih belum menemukan sosok utuh, tapi antum cek Indonesia yang dulu namanya Nusantara, dari abad 1 ini Masehi, itu apa? Animisme. Ya, animisme ketika roh leluhur itu dia yakini nempel di benda-benda yang hidup, namanya dinamisme. Kalau di dalam benda-benda alamiah seperti batu dan yang lainnya namanya naturalisme. Kalau sekarang pada benda hidup yang sudah mati namanya animisme. Itu ya. Makanya Tuhannya itu namanya Tu. Itu dipanjangkan orang sekarang namanya Tuhan. Jadi Tuhan yang bagus itu namanya Tuhan, Tuhan yang suka ganggu namanya hantu. Jadi terbalik, Tuhan sama hantu. Itu benar, saya nggak ngarang. Jadi ini bicara sejarah. Jadi nanti kalau antum koreksi dengan kacamata sejarah ya. Gitu ya. Nah, makanya dikatakan oleh Alan Nafis, sejarah adalah jembatan penghubung masa lalu dengan masa kini untuk membuat pijakan di dalam rangka menatap masa depan. Jadi kalau sekarang bangsa, pemimpin nggak ngerti sejarah, nggak akan bisa membangun negara. Ya, nggak akan bisa. Apalagi kita ingin membangun yang namanya Islam di negeri kita ini supaya kokoh. Ya. Coba bayangkan hadirin sekalian, kita mengislamkan orang Islam aja susahnya setengah mati. Bagaimana mbah-mbah kita, mbah-mbah wali dulu itu mengislamkan orang animisme, dinamisme, Hindu-Buddha. Gak gampang. Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa tidak seperti saya datang ke Curup langsung tabligh akbar di masjid besar. Enak ngumpul ke sawah-sawah, ngeliwatin parit-parit ya, jalannya pun nggak ada yang asfalan. Antum jangan coba bayangkan wali-wali itu sampai Lombok, sampai Mataram. Pengaruh Mataram itu sangat kuat sehingga di sana ada daerah namanya Mataram, itu nggak main-main. Gitu. Nah ini yang kita coba untuk bedah,
kemudian kita pelajari, lalu kita jadikan pijakan untuk mengembangkan Islam di Indonesia di Curup pada masa yang akan sekarang dan akan datang. Gitu, Pak. Pada tahun 78 Masehi datanglah Aji Saka. Makanya tahun Saka itu dimulai berbeda dengan Masehi itu kurang lebih 78 tahun. Tahun Jawa ya, Saka. Terus mendirikan kerajaan Medang Kawulan, lalu dilanjutkan oleh Hindu Mataram itu berpusat di Jawa Tengah, namanya Jam Mataram itu dari Kulon Progo sampai Klaten, itu Mataram ya. Kemudian hadirin sekalian, karena lemahnya kondisi pondasi pemerintahan Mataram, akhirnya ketika Sriwijaya menguat, maka terjadilah hegemoni, serangan, kalah, akhirnya mundur ke timur ke Surabaya. Perlu diketahui sedikit sejarah tentang Sriwijaya. Di mana kerajaannya? Palembang apa Jambi? Saya tanya, kerajaan Sriwijaya itu milik Palembang atau milik Jambi? Ayo. Ini orang Sumatera loh ini. Ayo, gimana ini? Masuk Palembang? Pemerintahannya? Oh dulu, enggak sekarang. Kita bicara sekarang. Diklaim Jambi apa diklaim Palembang sekarang? Oke, kita buktikan sejarahnya. Kita tengok dua kitab. Yang pertama adalah Al-Hayawan karya Jahid. Dia seorang Mu'tazilah. Dia merekam surat Raja Sriwijaya yang kedua, namanya Indrawarman, yang dikirim ke Umar bin Abdul Aziz. Keren banget, Pak. Jadi orang Sumatera itu sudah hebat sejak zaman dahulu. Indonesia itu, Pak, setelah Allah, kalau nggak ada orang Sumatera nggak mungkin bisa berdiri. Cek aja yang mendirikan negara Indonesia siapa? Orang Sumatera. Ya, yang menggagas kebangsaan siapa? Iya, ada Muhammad Yamin, ada lagi Ki Agus Salim, ada lagi Hamka, ada lagi bapaknya Haji Rasul, semuanya. Bahkan kabinet Soekarno berkali-kali itu diperkuat oleh cendekiawan, negarawan dari Sumatera. Oke. Nah, di dalam kitab satunya yang ditulis oleh Ibnu Abdul Rabbih Al-Andalusi, Andalusia, Masya Allah, di abad keempat Hijriyah. Berarti kitab ini termasuk kitab klasik, kitab kuno. Di situ lebih lengkap, lebih panjang lebar isi suratnya. Kalau di kitab Al-Hayawan itu agak singkat, tapi di dalam kitab Al-Iqdul Farid, si raja itu menulis dari Raja India. Indonesia itu namanya dulu Hindia, makanya ketika Belanda membubarkan VOC karena dirundung korupsi, kemudian dibubarkan, membentuk pemerintahan namanya apa? Hindia Belanda. Dari Raja Hindia memiliki permaisuri turunan 1000 raja, memiliki kandang gajah 1000 gajah. Berarti dulu itu kendaraan utama pasukannya ada gajah untuk daratnya, dan ini kapal-kapal untuk maritimnya. Tapi perlu diketahui kerajaan Sriwijaya berbasis maritim. Makanya orang Sumatera, pemerintahan Sumatera kalau mau maju, galakkan maritimnya supaya nggak habis hutannya.
Yang hebat lagi, wahai Tuan Raja, kami memiliki istana diapit oleh 2 sungai. Berarti Sungai Musi sama Batanghari. Berarti di mana itu? Sekarang masuk di Jambi. Itu. Makanya para peneliti menemukan kerajaan itu masuk wilayah Jambi. Yang hebat lagi, wahai Tuan Raja, hutan kami memproduksi kayu-kayu besar. Ada kayu gahru, kayu wangi, dan kapur barus. Yang wanginya semerbak wanginya jaraknya sampai 12 mil. Jadi hadirin sekalian, kualitas kapur barus ya, dari Sumatera itu wanginya itu sampai aromanya itu 12 mil itu masih bisa bau. Makanya paling mahal di seluruh dunia. Bahkan sebelum Islam, ada hasil seminar di Medan walaupun tidak disetujui forum, bahwa Nabi Sulaiman pun utusannya pernah pergi ke Medan untuk cari kapur barus ini, karena untuk mewangi kerajaan. Dan yang paling jelas, raja-raja Mesir utusannya yakin pernah datang ke Medan untuk cari kapur barus di dalam rangka untuk mumisasi, karena mumi itu nggak jadi kalau nggak ada kapur. Dan kapur itu bukan kapur batu ya. Jadi kapur itu asal usulnya di dalam kayu yang tua, kayu yang umurnya ratusan tahun, yang sudah mengering. Di dalamnya itulah getah-getah yang sudah mengkristal. Makanya ketika dibedah kayu itu aromanya sampai 12 mil itu di bawah angin. Masya Allah. Makanya Umar bin Abdul Aziz dihadiahin semua yang disebutkan itu. Terutama kapur yang direkomendasikan Rasulullah SAW untuk apa? Merawat jenazah. Jadi produk orang Sumatera, terutama Medan, Barus, Sibulga, sama Singkel, itu tempat dulu produksi utama kapur, itu sudah sampai ke Arab sebelum Rasulullah. Ketika Rasulullah, buktinya apa? Direkomendasikan Rasulullah untuk pewangian jenazah. Tidak main-main. Bukan hanya itu saja, termasuk nikmat yang direkomendasikan oleh Allah di surga apa? Kapur barus orang Sumatera yang punya. Oh, hebat. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Itu kafur. Dan kafur ini saya membaca banyak tafsir, belum ada yang mengklaim ini adalah bahasa Persia. Padahal juga bukan bahasa Arab, ternyata bahasa Medan. Oh, keren, masuk Quran orang Medan. Itu, Masya Allah. Ini hebat. Yang lebih menarik lagi di akhir surat itu, wahai Tuan Raja Arab yang tidak menyekutukan Allah, hendaknya engkau mengirim utusan yang mengajarkan aku Islam. Coba antum buka Wikipedia. Indra Warman statusnya apa? Muslim. Loh, keren. Jadi Islam itu sudah masuk ke Indonesia sudah abad berapa? Abad pertama. Itu abad pertama Hijriyah. Makanya tidak benar kalau Islam masuk ke Indonesia abad 13 menurut versi siapa? Senuk Horgonye, itu pun datang dari Gujarat. Tidak benar. Dan saluran masuk Islam itu ada 3. Ada yang datang dari Jeddah langsung, berarti Mekah. Contoh yang namanya Hasanuddin, ya, yang kemudian dari Sumatera langsung ke Jawa. Dan
disinyalir ketika itu Sumatera sama Jawa itu masih nyambung, karena putusnya itu pada tahun 1882 ketika terjadi Krakatau meledak cukup dahsyat yang membuat bentangan kurang lebih 11 mil hilang itu daerah Jawa. Itu dulu hanya sungai, Pak, sungai kecil. Pada tahun 444 ini Masehi itu terjadi pelebaran sedikit akibat Krakatau, dan Krakatau itu gunung yang paling mengerikan. Paling mengerikan. Kalau antum baca buku namanya Murujud Dhahab karya Mas'udi, dia menceritakan tentang Krakatau sebelum mengecil. Setiap hari mengeluarkan gemuruh yang sangat menakutkan. Dan apinya ketika menyala pada waktu malam hari menerangi jarak-jarak yang puluhan kilo. Dan suaranya tiap hari menggelegar. Nah, ketika meletus yang paling terbesar 444 itu sampai menurunkan suhu dunia turun sampai 20 derajat Celcius, mendingin. Makanya Masya Allah sekarang memanas, nanti diletuskan gunung yang paling besar, nah itu energinya turun lagi, suhunya turun. Makanya meletus itu ya musibah, ya nikmat buat anak cucu. Kalau nggak ada gunung meletus, antum bangun rumah dari mana? Pasir dari mana? Itu ya, yang susah nenek moyangnya yang mati kan gitu. Antum yang seneng tuh. Itu kalau coba bayangkan Pak, meletusnya gunung Merapi itu, pohon kelapa aja nggak kelihatan, itu keuruk pasir. Itu pasir digali 300 tahun nggak bakal habis itu. Tuh yang di sekitar Gunung Merapi Jogja kemarin itu yang dahsyat, yang tempat Mbah siapa yang meninggal dunia itu, Mbah Marijan itu sampai pohon kelapa aja nggak kelihatan. Wah, itu kalau digali Masya Allah itu tanah-tanah jadi subur. Pokoknya gini Pak, kan nanti di hari kiamat itu tanda-tanda kiamat 10 besar itu kan, yang pertama keluarnya Ya'jud Ma'jud, kedua turunnya Isa, ketiga Dajjal dulu, keluarnya Dajjal, Dajjal, turunnya Isa, keluarnya Ya'jud Ma'jud. Nah mulai gempa besar terjadi di barat, gempa besar di timur, gempa besar di Jazirah Arabia. Jadi wajar di mana negeri itu kalau subur pasti gembur, dan pasti terjadi gempa itu sangat mudah dan hilang. Tuh. Kayaknya Curup ini gampang hilang itu. Nah. Makanya kalau membangun rumah jangan megah-megah banget ya kan gitu. Itu Sukabumi, apalagi daerah pantai selatan itu kan banyak palung-palung dan lautannya dalam-dalam. Itu potensi tektonik itu sangat tinggi, apalagi tektonik iya, vulkanik iya, udah. Kalau di sini paling vulkanik ya banyak. Kalau di pinggir-pinggir laut itu namanya tektonik. Tuh. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, gimana? Dilanjutin nggak ini? Masih ada waktu nggak? 1 menit lagi, udah gimana lanjut tentu. Oke. Oh 2 menit. Kalau gitu kita gunakan 2 menit untuk nutup. Ya. Insya Allah begini. Sejarah itu materi pelajaran yang paling gak disukai oleh anak-anak. Apalagi ada murid lulus pamit ke bapaknya mau kuliah jurusan sejarah. Ngapain lo belajar orang-orang mati? Padahal hadirin sekalian tidak seperti itu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan semua uraian tentang masalah Wali Songo dan kiprahnya setelah sholat isya biidznillah ya. Kalau antum mau pulang juga nggak apa-apa ya, biar cepat selesai.
insyaallah. Jadi nanti kita akan bahas mulai masuk kapan Wali Songo itu udah mulai masuk Jawa dan siapakah Wali Songo itu, insyaallah ya. Demikian, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ba'da salat Isya
Baik. Langsung ya? Langsung kan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Kita lanjut. Ini tadi kita ceritakan tahapan Islam pertama masuk ke Indonesia. Makanya ketika Marco Polo datang ke Aceh, itu sudah menemukan komunitas Muslim. Marco Polo datang ke Indonesia tahun berapa? 1290. Dan kerajaan terbentuk, ada seorang raja yang hebat, Malikus Soleh, tahun 1292. Dan di timur mulai muncul kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya. Taib. Hadirin sekalian, berarti pada abad 12, 13 hampir Islam sudah menjadi agama mayoritas Sumatera. Bahkan sudah membentuk kerajaan. Makanya Ibnu Battuta datang ke Aceh pada tahun 1345 menemukan seorang raja, Malik Zohir Shah, yang madhabnya Syafi'i, yang hampir setiap saatnya berjihad di jalan Allah. Bahkan kedatangan yang kedua tidak sempat menemuinya karena Malik Zohir Shah sedang berdakwah ke Sumatera Barat, yang tidak lain adalah apa? Daerah Minangkabau. Dan Minangkabau itu dari kalimat menang kerbau, karena orang Sumatera nggak bisa ngomong R, makanya pasir menjadi pasai, samudra pasai. Ya, Minangkabau, menang kerbau, karena adu kerbau Sumatera sama Jawa. Ya, kebo Jawa besar, kebo Sumatera kecil, tapi orang Sumatera itu cerdik. Meskipun kecil, tanduknya dikasih lancip, maka kelihatan montoknya susu. Kerbau yang kecil itu langsung nyerang, nubruk, maka ketusuklah dengan apa tanduknya, maka menang kerbau Sumatera, maka disebut menang kabau. Tuh. Orang Sumatera itu ngomong kalimat R itu yang paling jelas dua, rupiah sama rendang. Nah itu jelas R-nya. Kalau nggak jelas nggak dapat dia nanti. Baik. Hadirin sekalian, mulai ada tanda-tanda Islam masuk Jawa itu tahun 475. Ditemukan pekuburan yang bernama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Tertulis tahun 475 Hijriah, dikonversi ke Masehinya tahun 1082. Ya. Berarti kurang lebih abad 11. Mulai awal-awal Hindu Mataram rontok jatuh. Ya. Sudah masuk ke Islam di pantai utara. Di sana ada kuburan panjang-panjang. Di antaranya tertulis di situ Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Nah, orang-orang Muslim, pelancong, dai, musafir sudah mulai datang secara masif ke Jawa abad ke-14, ke-15. Yang paling masyhur yang datang adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang pekuburannya ada di Leran Gresik. Dan saya juga penelitian sampai di sana,
Dan itu yang pertama kali menemukan kuburan itu adalah Tom Raffles. Jadi begini Pak, Ana ceritakan sedikit. Tom Raffles ini meskipun penjajah, untuk sejarah banyak jasanya. Dialah yang menghadiahkan kepada kita Museum Trowulan. Yang di sana ada manusia trinil. Ya, yang tulang ekornya aja segede apa? Segede ini mungkin. Itu manusianya besar berarti. Karena memang Jawa itu dari sejak zaman dahulu sudah menjadi transito orang, bangsa dan umat. Makanya Tom Raffles sendiri mensinyalir asal muasal keturunan orang Jawa terutama adalah Tartar. Makanya bentuknya pendek-pendek, pesek-pesek. Cuman karena tinggalnya di daerah cuacanya tidak mendukung, tidak seperti Tartar yang ada di Cina putih-putih karena cuacanya. Jadi kalau antum letak jadinya. Nah, asal usulnya mereka itu anaknya Nabi Nuh itu kan 3 yang masuk Islam, yang Kan'an tenggelam. Yang pertama namanya Yafit, tinggal di daerah sekitar Khurasan, terutama di pegunungan yang namanya Yunan sekarang. Nah, Yafit ini punya 2 anak, Yunan sama Ya'jud Ma'jud. Ya. Nah, Ya'jud Ma'jud ini akhirnya dibikinkan negara tersendiri oleh Zulkarnain yang kisahnya ada dalam surat Al-Kahfi. Nah, Yunan ini punya 2 anak. Yang pertama Mongol sama Tartar. Mongol tinggal di daerah pegunungan, Tartar di pasar-pasar dan pinggir pantai, dan banyak mewarisi ilmu nenek moyangnya yaitu Nabi Nuh, pembuat kapal. Bahkan kapalnya itu sampai muat 200-300an orang. Nah, di antara mereka kurang lebih tahun 2500 atau 3000 sebelum Masehi bertandang ke Jawa. Ini makanya asli nenek moyang kita itu Tartar, berarti kita itu ponakannya Ya'jud Ma'jud. Masya Allah, hebat. Loh, bener kan? Makanya hebat, ngeri antum. Ya, jadi kita ini harus bangga. Ya, jelek-jelekan begini kalau diusut-usut ternyata ponakannya Ya'jud Ma'jud. Masya Allah. Ya beda kalau di Arab sono diusut-usut Nabi Ibrahim, diusut-usut Nabi Ishak. Antum diusut-usut ya. Masya Allah. Oke. Nah, pada abad pertengahan mulailah terjadi migran campuran. Ada Arab, ada India, ada Cina, ada apalagi pada masa penjajahan. Maka akhirnya setelah abad 15 ini muka orang Jawa berantakan. Ya, ada muka India, ada muka Arab, ada muka Jepang, ada muka Cina. Karena apa? Karena sudah mulai percampuran. Gitu. Nah, akhirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim ditemukan nisannya oleh Tom Raffles, wafat tahun 822 Hijriah. Itu berarti tahun 1404 atau 6 Hijriah. Pada saat itu kerajaan Mojopahit sudah mulai agak sedikit rapuh. Banyak terjadi peperangan, perang saudara, pemberontakan, apalagi para Grek. Maka setelah itu datanglah Sunan Ampel, anaknya Ibrahim Samarkandi. Walaupun sebagian ahli sejarah mengatakan anaknya Maulana Malik Ibrahim ini bukan. Karena dia datang dari Champa. Champa itu negara yang sekarang ini di antara Vietnam sama Kamboja. Nah, karena terus perang dan akhirnya Champa itu jatuh ke tangan orang-orang Buddha, maka Sunan Ampel sama saudaranya Ali Murtadha sama Abu Hurairah tidak kembali lagi ke Champa. Ya, akhirnya Sunan Ampel tinggal di Surabaya, namanya Raden Rahmat. Dialah yang menjadi cikal bakal pengembangan Islam di Jawa. Kemudian saudaranya Abu Hurairah tinggal di Mojo Agung, Mojopahit, lebih pada melakukan pendekatan-pendekatan kepada raja. Ya, karena
Akhirnya bibiknya Sunan Ampel menikah dengan Raja Brawijaya kelima yang tidak lain adalah Putri Darawati. Dari situlah maka terjadi kristalisasi. Makanya ikhwah sekalian, Islamisasi di Jawa di samping disupport pertama kali oleh para wali, dan wali itu artinya adalah petugas, bukan manusia sakti mondraguna, ora tedas paluning pande, otot kawat balung wesi, ketek tape, keringet solar, bukan. Itu. Bahkan wali itu sampai sekarang masih digunakan, wali kota. Artinya apa? Petugas kota yang diamani untuk apa? Mengurus kota. Wali murid, deh kan gitu. Masih dipakai. Jadi wali itu adalah petugas dakwah yang dikirimkan oleh pemerintah Utsmaniyah, Utsman Turki sana, untuk menyebarkan dakwah ke Indonesia. Makanya yang dipakai adalah bahasa Kawi. Sehingga kalau kita melihat bahasa-bahasa yang digunakan oleh para wali itu adalah bahasa Kawi yang dipakai ketika itu dari Kamboja, Vietnam, Thailand, bahkan India sampai Indonesia pakai bahasa itu. Bahkan Indonesia dulu didominasi bahasa itu di samping bahasa Arab. Makanya bahasa-bahasa daerah seperti Sunda itu baru dipakai pada waktu abad 14. Orang-orang Jawa Barat dulu pakai bahasa Jawa Kawi. Nah, nanti kapan-kapan ini saya mau menyelesaikan buku ini, Masya Allah ya. Sudah berapa puluh tahun gak selesai-selesai, yaitu bukunya Sunan Bonang tadi itu. Yang Masya Allah, yang saya kagum dengan isi buku itu, di mana Sunan Bonang itu ternyata fasih berbahasa Arab. Dan rujukan yang digunakan untuk menulis kitab semuanya kitab-kitab Arab. Di antaranya adalah Tamhid karya Abu Sakur As-Salimi. Ini buku saya cari sampai puluhan tahun, dan alhamdulillah dicetak oleh pemerintah Turki. Itu yang menjadi rujukan Sunan Bonang untuk menulis akidah. Itu. Setelah saya nemu sampai beli langsung 2. Khawatir nggak dicetak lagi. Dan gak mungkin Pak Sunan Bonang belajar bahasa Arab ke Bejo sama Ngatno. Harusnya Bejo Ngatno lebih terkenal. Otomatis kalau gak belajar ke Aceh, ke Malaka, bahkan Profesor Dr. Hamka menegaskan bahwa Sunan Bonang belajar bahasa Arab dan Islam ke Mekah. Itu. Buktinya di dalam kitab itu beliau mengkritisi seorang yang berakidah wahdatul wujud batiniyah yang tidak lain adalah Abdul Wahid Al-Makki. Coba seorang yang bisa membantah seorang sosok tokoh, kalau nggak kapabel, nggak memiliki integritas, nggak selevel ulama, nggak mungkin. Masya Allah. Makanya ini kalau kita bedah lebih seru ini. Cuman belum selesai karena saya menerjemahkan dari bahasa Kawi ke bahasa Indonesianya itu. Wah, kayak dalang-dalang itu masih juga lewat yang bisa bahasa-bahasa Kawi itu. Ini nggak ngerti Pak Ustadz ini. Ini bahasanya apa ini? Ya, mudah-mudahan bisa kita selesaikan insyaallah. Nah, hadirin sekalian, Abu Hurairah itu dipanggil orang Jawa namanya Burereh. Kemudian yang Ali Murtadho tinggal di Gresik dipanggil orang Gresik namanya Ali Murtolo. Karena orang Jawa itu kalau mengucapkan bot itu berubah menjadi L. Makanya ada orang namanya Ramadan dipanggil Romelan. Ya enggak? Ridho menjadi apa? Rela. Murtadho menjadi Murtolo. Nah, kemudian kongsi dengan Maulana ini Ishaq, ya. Namun Maulana Ishaq ini tidak lama dakwah di Jawa Timur, kemudian di Jember, Banyuwangi, terutama di daerah Banyuwangi. Kemudian setelah pernikahannya dengan Sekar Dadu kurang begitu harmonis, karena selalu difitnah oleh orang-orang Hindu, maka dia kembali lagi ke Aceh. Ya.
Syekh Maulana Ishaq. Yang ini juga berteman dengan Sunan Ampel. Jadi mereka ini satu jaringan, saling kenal mengenal. Bahkan satu dengan yang lainnya saling besanan. Kayak nanti anaknya Maulana Ishaq itu namanya Sunan Giri Ainul Yakin, kemudian diangkat menantu oleh Sunan Ampel. Kan gitu. Berarti di sini adik ipar-iparan dengan Sunan Bonang, ipar-iparan dengan Sunan Kalijogo. Ya, satu jaringan. Nah, dari sinilah makin kuat karena didukung oleh kerajaan, apalagi tadi itu. Ya. Ada besanan ya, pernikahan. Makanya di sekalian seminar sejarah Islam yang diadakan pada tahun 1978 di Aceh diputuskan, kenapa Islamisasi di Nusantara itu sukses? Karena ulama-ulama, dai-dai, tokoh-tokoh Islam kolaborasi aktif dengan para pemimpin, raja, perdana menteri, tapi tidak pernah menjadi rival, tapi pendamping. Makanya kalau dai, kiai nggak usah masuk politik, tapi mendampingi politikus, mengawal, memberi nasihat, masukan. Antum lihat yang dilakukan di Aceh, sukses. Yang dilakukan di Jawa, Sunan Ampel nggak pernah dia itu menempatkan diri menjadi apa? Rival. Saya pengen menjadi perdana menteri, tapi mendampingi. Makanya anak-anaknya semuanya itu sukses. Lembu Suro menjadi Adipati Surabaya. Lembu Peteng itu menjadi Adipati Madura. Terus lagi Kebo Kenongo menjadi Adipati Pengging. Dan tolong dicamkan, khusus dengan kerajaan Mojopahit itu bangga menggelari dirinya dengan gelar-gelar hewan. Itu. Makanya tidak benar ada orang yang mengatakan Gajah Mada itu Muslim. Asli namanya itu Gaj Ahmada. Pertama, sulit orang Jawa itu mengucapkan kalimat Gaj Ahmada. Gaj. Karena huruf Jawa, lisan Jawa itu paling sering nama-nama itu diakhiri dengan nama-nama O. Makanya Ngatno, Bejo, Suroso itu. Atau huruf-huruf yang gampang diucapkan, Pardi. Terus apa? Terus apa lagi? Apa? Ya, kali itu kan O ya. Itu. Seperti itu. Apalagi Gaj Ahmada, da itu rata-rata di Jawa itu berubah menjadi L tadi. Harusnya Gaj Ahmala, bukan Ahmada. Dan dari ini sekalian, kalau kita membaca buku Kertagama karangan Empu Prapanca, jelas kok kerajaan Mojopahit apalagi Hayam Wuruk Gajah Mada itu agamanya adalah Buddha Tantrayana. Dan ini kitab primer paling otentik karena ditulis oleh orang yang hidup pada masa Hayam Wuruk. Makanya raja yang hebat yang tidak lain adalah yang tadi itu Hayam Wuruk. Itu apa? Hewan ayam terpelajar. Oh, itu kan ayam aja kuliahan. Itu ayam aja belajar, pinter. Gajah Mada, gajah Mada tangkas, karena memang panglima dia. Begitu. Lembu Suro, lembu Peteng, Kebo Kenongo, biasa itu. Tuh ya. Nah, walaupun sekarang nggak populer, kalau populernya sekarang beda lagi kan gitu. Beda zaman, beda gelar, yaitu. Kalau sekarang orang seneng-seneng gelar apa? Contohnya? Gelarnya apa, Mas? Naruto. Wow, itu kan gitu. Terus apa lagi? One Face. Oh, itu gelar-gelar yang disenangi sekarang. Apa lagi? Rafathar. Oh, terus apa lagi?
Itu. Sampai makanan-makanan pun diberi gelar-gelar. Contoh, kapal selam untuk empek-empek. Terus apa lagi? Gula pasir. Oh, masya Allah. Roket. Terus apa lagi? Bakso mercon. Oh, masya Allah itu. Biasa itu gelar-gelar seperti itu untuk gaya-gayaan ya. Taib. Dari sinilah ikhwah sekalian keberhasilan Wali Songo, dan Wali Songo itu bukan harus 9. Bahkan di dalam kitab buku Wali Sana itu Songo itu wali tanah Jawa itu banyak jumlahnya, bahkan ribuan, cuman yang terkenal Wali Wolu Wilangane. Nah, berarti 8. Tapi petugas-petugas dakwah yang di kelas grassroots banyak. Contoh aja sekarang Ketua MUI Majelis Ulama Pusat, ya jumlahnya mungkin 9, tapi di daerah-daerah kan nggak pernah dikenal. Semuanya itu petugas. Cuman yang dikenal di sosmed ya itu aja kan gitu biasanya. Yang viral itu saja. Bahkan banyak. Makanya di Sumatera ini saking banyaknya nggak ada yang bisa bilang nomor nominal. Itu banyak. Makanya nggak ada Wali Songo di Sumatera itu. Wali Songo 15, 20, bisa ribuan. Kenapa? Karena daerah ini makin di barat itu makin kental keislamannya, makin timur makin ringan. Makanya jumlah wali di Jawa itu makin di barat sedikit. Jawa Barat 1, Jawa Tengah berapa? Mas, 3, Jawa Timur 5. Karena makin ke sana makin berat keislamannya. Makanya mereka-mereka yang ditempatkan di timur, daerah hitam ini, semua wali-wali yang kapabel, wali-wali yang hebat, wali senior, supaya berhasil dakwahnya. Makanya murid-muridnya Sunan Giri itu dikirim ke timur. Di antaranya yang paling terkenal adalah murid yang sekaligus menantunya Datuk Ribandang. Itu dari Sumatera Barat, menyantren di pondok pesantrennya Sunan Giri. Saking hebatnya, saking uletnya, saking pinternya, saking cerdasnya, diambil menantu. Akhirnya dikirim ke Sulawesi. Makanya kalau kita lihat keislaman di Sulawesi lebih murni itu dibanding tempat lain. Terus kemudian Sunan Prapen, anaknya Sunan Giri sendiri, dikirim ke Bima, ke Lombok, sampai akhirnya di sana Islam juga mengena. Jadi hadirin sekalian, yang menjadi renungan kita bersama-sama, kita ini sudah titelnya mungkin S1, S2, S3, profesor. Pertanyaan kita, apakah dakwah kita sebesar capaian yang telah dicapai oleh para wali? Mereka bukan hanya mendapatkan umat, mereka bukan hanya sekarang berhasil di podium, bahkan bisa mengislamkan Jawa, mengislamkan kerajaan, sampai bisa membentuk kerajaan pemerintahan. Yo, dai mana yang bisa punya pemerintahan sekarang? RT aja nggak dapat. Coba pemerintahan Demak dengan Fatahilahnya, pemerintahan Cirebon dengan Sunan Gunung Jatinya, pemerintahan Banten, ya, yang itu juga salah satu anaknya Sunan Gunung Jati. Kemudian Hasanuddin punya anak cucu Tirtoyoso, Sultan Ageng, sampai akhirnya melakukan perlawanan dengan Syekh Yusuf. Semuanya ini adalah orang-orang hebat di dalam berdakwah. Antum, kita semua di mana? Kita hanya sibuk ngopi. Kita hanya puas sekarang ini dengan mengislamkan rumah 1-2. Kita hanya bisa puas dengan kita sholat berjamaah. Kita hanya puas dengan karya-karya yang memang kecil kita anggap besar.
Sehingga akhirnya Islam bukan lama-lama berkembang, tapi lama-lama itu hilang. Dan bandingkan sekarang ini, di nesannya, tulisannya, nesannya Syekh Maulana Malik Ibrahim, Pak. Di situ ditulis, ya, Maulana Malik Ibrahim wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 822. Sandaran para Perdana Menteri, kebanggaan para raja, tumpuan fakir miskin. Coba bayangkan, guru para menteri. Masya Allah, Pak. Berarti ini orang karismatik, ilmunya dalam, dan sangat disegani oleh orang pejabat kerajaan. Kenapa? Karena melakukan kolaborasi yang kuat. Tidak pernah mencanangkan diri untuk konfrontasi, apalagi menjadi lawan pejabat, menjadi lawan raja, menjadi lawan perdana menteri, menjadi lawan kerajaan. Tidak, tapi mendampingi. Itu yang membuat mereka itu berhasil. Begitu juga antum lihat bagaimana Syekh Haji Rasul berhasil dakwah di Sumatera, terutama di Sumatera Barat. Anaknya sendiri Hamka menjadi tokoh nasional. Agus Salim juga begitu. Karena apa? Karena mereka berpikirnya adalah berpikir global, berpikir lebih luas, berpikir untuk Islam, berjuang untuk Islam. Coba Pak, Agus Salim itu Pak nggak sekolah, apalagi S1 kayak antum, tapi bahasa 9 dia kuasai. Bahkan Pak, orang Belanda aja sendiri sering dikoreksi bahasanya oleh Kiai Haji Agus Salim. Salah, dikoreksi. Itu. Dan hidupnya sampai meninggal dunia dikontrakan bersama beberapa anaknya. Coba. Kenapa? Karena orientasinya dia adalah umat, orientasinya adalah agama, orientasinya adalah bagaimana bangsa dan negara itu maju. Itu beda dengan sekarang, orientasinya orientasi apa? Materialis, orientasi pragmatis, orientasi yang sifatnya adalah instan keduniaan. Udah. Akhirnya kalau ujung-ujungnya itu yang dicari dunia, hasilnya apa? Toilet. Itu kan. Kalau yang dicari akhirat, surga. Coba bandingkan akhir toilet sama akhir surga, jauh banget. Kalau yang dicari dunia Pak, ujung-ujungnya masuk toilet. Kalau yang dicari agama akhirat, masuk surga. Coba bandingin toilet sama surga. Nauzubillah. Ngumpulin duit miliaran bahkan ratusan miliar, apa sih yang dicari? Masuk perut. Jadi apa? Emas emang? Hah? Nah tanya, jadi emas? Masya Allah. Itu yang sekarang dibenak oleh para tokoh, para wali dulu, ikhwan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sudah jam 8, karena saya dapat pesan dari panitia jam 8, ya mundur-mundur dikit 8:15. Ada tanya jawab nggak kira? Nggak ada? Masih ada? Oke, silakan. Mungkin ada yang tanya. Ya. Ya. Kita ini orang Islam. Ya. Ya. Seluruh kita umat Islam sudah mengucapkan doa terbesar. Syahadat. Nah. Tapi kebanyakan kita orang Islam ini tidak konsekuen dengan terutama kepada Allah. Kedua, menjalankan sunnah Rasul. Jadi tergolong apa kita? Apa tergolong munafik, pendusta, murtad? Tayyib. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Al-ifsad di sini adalah syirik, kufur dan maksiyah, termasuk an-nifaq. Itu status yang paling terbaik. Orang yang rusak tauhidnya, orang yang rusak akidahnya. Oleh karena itu fi qulubihim marad,
maradus syubhat, maradus syahwat menguasai hatinya, sehingga menjadi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau diajak sholat males. Akhirnya Islamnya Islam tipu-tipu, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Islam tipu-tipu, yukhadi'una Allah. Coba bayangkan, Allah aja ditipu, apalagi antum. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim, kemunafikan itu tumbuh di dua akar, yaitu kebohongan sama pencitraan. Yura'unan nas, ya. Makanya ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Surat ini kata Ibnu Abbas mensifati secara apik sifat-sifat orang-orang munafiqun. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Karena tidak menjalankan konsekuensi Islam, konsekuensi la ilaha illallah. Baik. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, apa yang perlu dilakukan anak muda untuk meniru perjuangan para wali? Satu, kalau ingin meniru hidup serius, jangan didekatkan dengan HP, sosmed, dan teknologi yang sampai kecanduan. Karena nggak mungkin bisa hidup serius. Karena dikit-dikit HP, waktu habis dengan internet. Kalau enggak game, kapan mau mikir yang lebih serius? Makanya potensi-potensi teknologi ini harus kita arahkan kepada yang positif. Karena memang sosmed itu dunia mereka, tapi yang positif. Menjadi energi untuk meluaskan Islam, menyebarkan Islam, mengenalkan Islam. Tapi ya itulah kebanyakan namanya ini setan gepeng itu rata-rata yang rusak daripada memperbaiki, ya. Bahkan ada yang sampai kecanduan. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian Pak, kita harus ajari mereka Islam yang sahih, Islam yang bisa memenangkan, yaitu Islam intan surullaha yansurkum, Islam yang menolong Allah. Artinya apa? Menolong syariat Allah, menolong Al-Quran dan Sunnah. Yang dikatakan oleh Rasulullah, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Insyaallah. Ketiga, kita harus sekarang membuat kegiatan-kegiatan yang adaptatif, kegiatan yang sekarang populer tetapi dibolehkan oleh Islam di kalangan mereka, ya. Contoh perkemahan-perkemahan itu coba kita gunakan untuk mendidik, mentarbiyah mereka, ya. Terus kemudian perkumpulan-perkumpulan dan yang lainnya. Kalau tidak, akan terjadi gap antara tua dengan yang muda. Masjid ini Pak harus menyenangkan anak-anak muda, harus sekarang ini menarik anak-anak muda, harus sekarang ini membuat anak muda betah. Coba yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah, sab'atun yudhilluhum, 7 orang yang diberikan naungan. Siapa? Syabun, pemuda. Jadi orang yang sekarang ini syabun nasya'a fi ibadatillah, itu bukan sekarang kakek-kakek, nenek-nenek, orang tua, tapi syabun, yaitu apa? Pemuda yang mengguncangkan Romawi, yang sampai digerak, yang direkam oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Siapa? Pemuda. Antum baca itu, yang akhirnya ditidurkan oleh Allah 300 lebih tahun itu, ya. Makanya bagaimana kita mikir sekarang ini, anak-anak ngeri Pak, di sekolah
jauh dari agama, nilai dan moral. Di rumah jauh dari agama, nilai dan moral. Bahkan media pun menjauhkan mereka dari agama, nilai dan moral. Habis. Maka yang ada sekarang, kalau nggak terjerat pada maaf, yang lebih seru anti agama. Sudah tidak percaya lagi pada Tuhan. Dekadensi moral. Ada yang LGBT, ada yang sekarang pergaulan bebas, kumpul kebo biasa. Kenapa? Karena terjadi gap. Gapnya di sekolah, gapnya di rumah, bahkan masjid sudah tidak menyenangkan lagi para pemuda. Ya. Kenapa nggak ada kegiatan? Makanya saya kalau kaya nih, kalau seandainya kaya, anak bikin masjid begini bentuknya. Ya mudah-mudahan keturutan. Kalau saya kaya, bikin masjid segede ini. Terus kemudian masjid tersebut kita desain sesuai dengan desain kebutuhan untuk pendidikan, bukan hanya ubudiyah. Jadi jamaah laki bagaimana bisa khusyuk sholat, rajin ngaji, jamaah perempuan begitu juga, nyaman ngaji, nyaman sholat, nyaman ibadah. Kemudian tempat anak-anak juga terkoordinir dengan baik. Kemudian tempat bacanya, perpustakaannya, tempat untuk tahfidz baitul Quran, rumah Qurannya. Kalau enggak TPQ-nya. Yang tidak kalah pentingnya adalah nanti ada tempat-tempat pendidikannya. Kemudian ada gedung untuk konsultan kemasjidan. Itu dari mulai bikin masjid, termasuk mimbarnya, pangimamannya, terus posisi-posisi mic-nya. Ini harus ada konsultannya. Biar masjid itu terarah. Contoh, masjid bangunannya daya muatnya 400, kerannya cuma 3. Coba kira-kira kalau masjid itu penuh, kira-kira bisa wudhu dengan 3 keran? Udah gitu toiletnya cuma 2, 1 laki 1 perempuan. Makanya giliran tabligh akbar, antrian wudhu ke toiletnya itu kayak mau nyium Hajar Aswad. Wah, antri sampai belok-belok. Karena nggak pakai takaran desain ilmu matematik. Harusnya kan gini Pak, dihitung oleh konsultan waktu antara adzan dengan qomat itu berapa menit? 15 menit. Berarti kalau yang sholat itu 300 dengan kebutuhan keran, untuk wudhu orang 300 selama 13 menit ini selesai. Gitu. Dan ini belum ada yang garap konsultan masjid. Dan konsultan, ya namanya konsultan itu paling enak kok Pak. Takon, usul, bayar kontan. Konsultan, enak kan? Terus nanti ada konsultan perjodohan, ada konsultan rumah tangga dengan berbagai macam pernak-perniknya. Kan jadi solutif itu masjid. Nah, yang tidak kalah pentingnya ada ruangan-ruangan Ibnu Sabil. Jadi kemalaman nginep gratis. Dan setiap hari ada makan gratis. Bukan Jumat berkat dok. Pokoknya siapa aja datang ke masjid dijamin kenyang. Wow, datang terus. Itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, apa saja yang hilang di masjid diganti. HP hilang diganti, laptop hilang diganti, mobil hilang diganti, sandal hilang diganti, motor hilang diganti. Seneng itu orang yang hilang. Kan gitu. Kalau bisa berdoa, ya Allah mudah-mudahan motor saya yang jelek hilang diganti baru. Kan gitu. Sampai ada orang sampai berdoa motor hilang, kan kalau nggak masjid hebat nggak ada itu. Beda sekarang orang datang ke masjid, ya Allah deg-degan, jangan-jangan sandal saya hilang. Deg-degan Pak. Sebagian masjid orang itu mendingan ke gedung film bawa sandal masih tenang. Ini masjid deg-degan, sampai sholat aja dilirik. Masih ada nggak itu? Itu kenapa? Karena paling nggak nyaman Pak. Kotak masjid yang sudah dirantai aja hilang. Makanya ada dialog sopir Kristen sama sopir Islam. Ya namanya aja sopir Pak, dialog. Ya debat kusir. Masjid lu kagak ada gitar, nggak ada organ, melarat ya gitu katanya dia. Lo jangan sembarangan. Masjid itu tempat orang ibadah bos.
Makanya kagak ada gitar, gak ada organ. Beda gereja lo gitu. Nggak gitu be, masjid lo kagak ada gitar, nggak ada organ, nggak ada ini, karena takut hilang. Kotak masjid aja hilang, iya kan be? Itu. Jadi sekarang masalahnya masjid itu pak, bukan tempat berteduh, bukan tempat singgah orang itu mencari ketenangan. Coba bayangkan Rasulullah ketika mencari ketenangan di mana? Arihna ya Bilal bis sholat, istirahatkan batin pikiranku dengan sholat. Masjid. Rasulullah mengatakan ju'inat qurratu aini fi sholat, Allah jadikan ketenangan batinku di sholat. Coba, kenapa? Makanya coba kita rekonstruksi masjid pakai konsultan. Jadi konsultan membuat semacam kurikulum panduan pembuatan masjid yang sangat baik, nyaman, bukan hanya pusat ubudiyah tapi juga tarbiyah sosial pendidikan. Oh hebat tuh, kayak gitu rancangannya. Ya paling banter butuh berapa 100 miliar aja nggak habis itu. 100 kecil 100 miliar itu paling kecernya bensin BBM itu dapat itu. Cuman kan yang berpikir ke sana nggak banyak gitu. Mudah-mudahan ada yang niru memimpi jadi orang kaya dan bikin masjid seperti itu ya. Yang kaya nggak saya, antum gitu loh yang bikin kan gitu. Yang kaya saya, yang antum bikin. Karena masalahnya repot di Islam itu, masya Allah. Kalau sudah urusan dana, coba Yahudi pak, perang bertahun-tahun, dikeroyok seluruh negara Arab, nggak pernah habis senjatanya, karena infaknya kenceng. Kita selalu prinsipnya, Pak, saya itu kalau infak dikit ikhlas, kalau banyak nggak ikhlas. Coba masjid cuma dikasih ikhlas, kapan jadinya? Saya tanya sama antum, masjid itu butuh duit apa butuh ikhlas? Nah itu, makanya masjid, yayasan Islam, pondok pesantren nyanyinya ya dana dana, ya dana dana, ya dana, ya dana, karena kekurangan dana. Itu. Coba kalau sekarang orang curup kaum muslimin pak, 1 bulan ngeluarin 1000 aja. Kemarin Gubernur Jawa Barat mengeluarkan edaran, 1 warga ditarik 1 hari 1000. Jumlah warga Jawa Barat berapa? 56 juta. Subhanallah, 1 hari 56 miliar. Coba 56 miliar pak. Wow, sekolah gratis, rumah sakit gratis, semuanya, pondok, pendidikan gratis itu. Cuman lagi-lagi ya dana-dana, sama kalau dikit ikhlas, kalau banyak nggak ikhlas. Makanya kotak masjid itu semuanya gambarnya dulu, zaman dulu pedang Patimura sama ketek, duit 500 sama kan, masya Allah. Ini monyet sama mau perang apa itu, pedang semua dibuka, wah pedang lagi ketemu, pedang semua, masya Allah gitu. Wah ini memang cocok ini duit ini masuk masjid, karena masjid tempat jihad. Masuk pedang nggak be? Subhanallah, 10 kotak pedang pak. Kalau nggak gitu monyet itu orang hutan. Kenapa nggak Soekarno Hatta gitu? Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab, karena udah habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.